Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali datang kepadanya. Kita mau memuji, menyembah Dia. Kita mau meninggikan namanya. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau tetap percaya bahwa Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah yang selalu memberikan kita kekuatan dan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Kita mau datang kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepadanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jerikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita mau panggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami, kami rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahlah setiap hati kami Tuhan, ubah hatiku, jolikanku,
Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih setia-Mu yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Biarlah kami terus mau percaya kepada Tuhan dan menguatkan iman dan kepercayaan kami hanya kepada-Mu. Biarlah kami Tuhan tetap berpegang teguh kepada firman-Mu apapun keadaan kami saat-saat ini ya Tuhan. Satu hal yang kami percaya, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Tuhan yang selalu ada menopang dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, ibadah kami pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan memberkati kami semua Bapa. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk masuk Tuhan lebih lagi dalam hadirat-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Kita mau tetap bersorak-sorai bagi namanya, sebab hanya Dialah yang layak. Haleluya. Hallelujah.
memampukan hati, jiwa dan pikiran kita agar tertuju kepada Tuhan. Biarlah firman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, selalu menopang kita. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa pada saat kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Berfirmanlah Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Persembahkan seluruh hidupku
kepada hambanya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan, dan sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa bersama-sama, baik yang ada di gereja, di tempat di mana kita berkumpul, maupun yang ada dalam setiap rumah masing-masing. Kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan semua milik Bapa. Tuhan, kupersembahkan hanya kepada Bapa di surga. Sebab itulah kami sangat bersuka cita kalau hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah. Baik dengan sesama, terlebih dengan Tuhan, dengan kuasa firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi kami dengan kekuatan yang datang dari Tuhan lewat kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan, kiranya Kau berkenan hadir di dalam setiap hati, jiwa dan pikiran. Supaya firman tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi semua boleh mendapat tempat yang layak dalam setiap kehidupan ini. Biar kami semua dapat penghiburan, kekuatan, pemulihan, dan jawaban dalam setiap hidup ini. Biar segala sesuatunya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dibesarkan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut, yaitu firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan indah, baik dengan sesama dalam setiap rumah tangga masing-masing untuk dengar firman, maupun dengan kuasa yang bernama Roh Kudus dalam hidup ini untuk kita menikmati firman Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Kita akan membahas satu firman Tuhan, karena kita punya tema di belakang ini dikatakan tenang, ini aku ini. Dan Tuhan berkata kepada setiap umatnya, jangan engkau takut. Sebab itulah kita perlu, mau atau tidak mau, kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena kita tahu pada waktu kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan siap untuk menopang, menolong, dan membuka jalan. Oleh sebab itulah hari ini saya akan berbicara mengenai tentang terang Allah. Ya, kita akan bahas bersama dan kita akan membaca satu ayat dahulu, yaitu di dalam Alkitab. Dan tolong Pak Muradi untuk membacakan buat kita semua Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, jelas firman Tuhan dikatakan kita harus hidup di dalam terang. Terang itu berbuah dikatakan kebaikan, kebenaran, dan juga keadilan. 3 hal yang Tuhan percayakan dan Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan orang percaya supaya kita semua boleh hidup di dalam terang. Ya, terang Tuhan, itu firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam satu ayat demi ayat, kita percaya bahwa ayat itu menerangkan kepada kita. Lalu ayat yang kedua kita baca yaitu di dalam kitab Mazmur 119, ayat yang 105. Tolong dibaca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi mau tidak mau, suka dengan suka, di dalam segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini, kita harus hidup di dalam terangnya Tuhan, yaitu kuasa yang bernama firman Tuhan. Karena kita tahu pada waktu kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita dipenuhi oleh kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan sebab itulah kita bersama-sama akan membahas mengenai tentang terang ini. Dan Tuhan juga berkata di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12, kita baca dulu ayat-ayatnya, maka kita dapat mengerti akan segala sesuatu apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Kita akan membaca satu ayat lagi, Yohanes 8 ayat 12. Tolong dibaca dan kita dengarkan dan simak sama-sama firman Tuhan ini. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, firman Tuhan berkata kepada kita pagi hari ini, akulah terang dunia. Dikatakan
Tuhan terang dunia, dikatakan barang siapa yang mengikut aku atau percaya kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, maka dikatakan kita akan menjadi terang dan kita punya terang di dalam setiap hidup kita. Dan kita akan menjadi terang. Terang ini akan memberikan suatu berkat buat saja bukan untuk diri kita, untuk sesama, terlebih untuk Tuhan. Ini yang kita harus persembahkan kepada Tuhan. Dan kita hidup di dalam terangnya yang bernama terang Allah. Kita akan bahas bersama-sama dengan apa yang Tuhan ucapkan kepada kita lewat firman Tuhan. Karena kita tahu terang itu membawa satu kekuatan baru. Terang itu membuat kita hidup di dalam kebenaran. Terang itu membuat kita menerima berkat-berkat yang Tuhan siapkan dan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita percaya pada waktu Allah berfirman, ya, firman inilah yang harus kita perhatikan dalam setiap hidup orang-orang percaya. Ya, pada zaman saat ini kita semua merasa takut, gelisah, gentar, merasakan suatu hal yang mencekam di dalam setiap kehidupan ini. Oleh sebab itulah jawaban dalam setiap orang-orang percaya hanya satu, yaitu terang Allah, yaitu firman Tuhan. Lalu kita akan baca lagi firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat 3 dan 4. Tolong kita baca. Ini poin yang pertama. Kejadian pasal 1 ayat 3 dan 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Nah, Tuhan berfirman buat kita. Tuhan berkata di dalam satu penciptaannya, sebelum dikatakan dunia diciptakan, sebelum makhluk-makhluk ada, sebelum manusia ada, sebelum mungkin sesuatu yang ada dalam bumi ini, bulan dan bintang dan semua isi bulan ini, semua ada dalam kegelapan. Dan Allah mulai berpikir untuk menciptakan sesuatu yang ada di cakrawala ini. Maka Tuhan berkata, dikatakan berfirmanlah Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Allah berfirman dengan penuh kuasa dan berbicara tentang terang. Lalu di dalam ayat selanjutnya ayat 4 dikatakan Allah melihat terang itu, lalu dipisahkannya terang itu dengan gelap. Sebelumnya dia berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Maka Allah berkata juga di dalam ayat selanjutnya, terang itu baik. Ya, kita percaya pada waktu Allah berkata terang itu baik, maka harus dipisahkan antara terang dengan gelap. Dan Tuhan memilih kepada kita untuk kita hidup di dalam terang. Ya, diulas lagi ayat yang keempat, tolong dibaca. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Allah melihat bahwa terang itu baik, maka dikatakan gelap dan terang itu dipisahkan. Jadi kita terpisahlah dari kegelapan. Ya, dulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi saat ini Tuhan mengajar kepada kita supaya kita hidup di dalam terang Tuhan. Ya, Tuhan berkata terang itu baik. Itu yang pertama. Dan kita simak bersama. Baik untuk siapa? Baik untuk diri kita, baik untuk sesama, baik untuk Tuhan. Dan pada waktu kita berjalan di dalam terang Tuhan, yaitu firman Tuhan yang dikatakan pelita, yang menuntun langkah-langkah kehidupan kita, kita percaya kita akan menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata kita akan menjadi baik, baik di dalam ekonomi, baik di dalam keluarga, baik di dalam tatanan kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi di dalam hidup ini, kita semua baik dan keadaan baik itu terjadi dalam setiap orang-orang percaya. Tentu hal ini dengan satu dasar bahwa kita harus hiduplah di dalam terang. Dan pada waktu kita hidup di dalam terang, maka dikatakan terang itu ada dalam kehidupan kita. Dan semua apa yang ada dalam diri kita, kuasa Allah akan bekerja lewat kehidupan kita semua, maka kita akan menerima semua apa yang dijanjikan Tuhan, itu kebaikan-kebaikan yang kita nikmati dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Lalu yang kedua, kita akan membaca yaitu di dalam kitab Pengkhotbah. Setelah Tuhan berfirman buat kita, yang pertama dikatakan pada waktu kita menerima terang Allah yaitu firman Tuhan, maka keadaan kehidupan kita semua akan menjadi baik, ya, dan membuat kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan membaca di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-7, tolong dibaca. Dan firman Tuhan ini akan memberikan satu jaminan dalam setiap orang-orang yang percaya pada waktu dia berada di dalam terangnya Tuhan, yaitu firman Allah. Ya.
Pengkhotbah pasal 11 ayat 7. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Yang kedua dikatakan bahwa terang itu baik. Yang pertama dikatakan terang itu baik. Yang kedua dikatakan terang itu menyenangkan. Ya, kita di dalam dunia ini mencari sesuatu yang menyenangkan kehidupan. Ada banyak orang menyenangkan kehidupan, dia pergi ke pantai. Ada banyak orang menyenangkan hati, dia pergi ke puncak. Ada banyak untuk menyenangkan kehidupannya, dia makan yang lesat di dalam kehidupannya untuk menikmati supaya hidupnya menyenangkan. Tapi firman Tuhan dikatakan pada waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan, maka hidup kita menjadi menyenangkan. Ya, menyenangkan berarti kita jadi hidup kita ini tenang, kita tidak takut lagi. Karena Tuhan memberi satu jaminan dalam setiap orang percaya pada waktu kita hidup dalam terang Allah, maka dikatakan terang itu akan menyenangkan kehidupan kita semua, ya. Menyenangkan untuk diri kita, menyenangkan untuk keluarga, itu sesama, dan menyenangkan untuk Tuhan. Ini poin yang kedua. Kita percayakan kehidupan kita seutuhnya kepada firman Tuhan dan hiduplah selalu di dalam terangnya firman Tuhan, itu terang Allah. Lalu yang ketiga kita akan melihat tentang berkat-berkat Tuhan. Setiap orang percaya itu menuntut. Pada waktu dia percaya kepada Tuhan, pada waktu dia melayani Tuhan, pada waktu dia mengenal Tuhan, ada satu tuntutan di dalam hati ini untuk kita diberkati. Ya, kita menerima berkat, bukan saja berkat-berkat rohani yang Tuhan memberikan ketenangan di dalam jiwa, hati dan pikiran, tapi Tuhan juga mempersiapkan satu berkat-berkat untuk jasmani kita. Dan kita akan membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Tolong dibaca dan kita dengar bersama dan kita simak bersama. Ini adalah poin yang ketiga untuk kita menerima berkat pada waktu kita hidup di dalam terang Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita sudah jelas mendengarkan, ya, Tuhan berfirman buat kita untuk bangsa Israel, ya. Namun Tuhan juga pagi hari berbicara kepada kita untuk bangsa Israel rohani. Kita adalah Israel rohani, bukan Israel daging, ya, tetapi kita adalah keturunan Yakub, keturunan Abraham, bukan keturunan secara daging tetapi secara rohani. Nah, oleh sebab itulah berkat-berkat rohani akan turun dalam hidup ini. Dan bukan saja berkat daripada berkat rohani tetapi berkat jasmani. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita pada hari ini, maka Tuhan akan angkat kita di antara segala bangsa di bumi ini. Ya, segala berkat akan turun. Ya, di dalam ayat selanjutnya dikatakan segala berkat akan turun di atasmu. Dan ini yang Tuhan berikan kepada kita dan apa yang kita rindukan dalam setiap hidup kita pada waktu kita masih numpang di dalam dunia ini. Dan berkat Tuhan akan dijanjikan kepada kita. Itu poin yang ketiga dikatakan, segala berkat akan turun di atasmu jikalau engkau baik-baik mendengar firman Tuhan dan melakukan, dikatakan dengan setia segenap perintahnya yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan angkat. Ya, kita akan diangkat di dalam kesusahan. Ya, kita akan diangkat mungkin di dalam penderitaan, mungkin kita diangkat dari tingkat yang rendah, diangkat menjadi tingkat yang lebih tinggi. Mungkin kita diangkat menjadi tempat-tempat yang kita inginkan dalam setiap hidup orang-orang percaya. Jadi setiap orang, ya, kembali untuk hidup dalam terang Allah, yaitu firman Tuhan, kita percaya, maka kita akan diangkat dari hidup susah menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin hidup dalam kepahitan, kita akan hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kita akan simak bersama yang keempat, itu kita akan belajar dari firman Tuhan yang keempat. Dan saya akan sampaikan secara singkat kepada ibu bapak saudara semua, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita simak bersama apa yang Tuhan ucapkan kepada kita. Itu terambil di dalam satu ayat, kita akan membaca 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua. Tolong Bung Riki membaca atau Pak Muradi membaca buat kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu bukan bangsa atau bukan umat pilihan, tetapi sekarang adalah umat pilihan. Pada waktu kita mengenal Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita akan menerima perjanjian-perjanjian Tuhan yang akan tergenapi dalam setiap orang-orang percaya. Yang pertama tadi kita menyimak, Tuhan akan memberikan semua yang terbaik dalam hidup kita. Ya, karena terbaik itulah yang dirindukan dalam setiap kehidupan kita yang bernama manusia. Kita perlu baik, ekonomi kita baik, rumah tangga kita baik, pekerjaan kita baik, pelayanan ibadah kita semua baik, dan itu akan disediakan untuk setiap orang-orang percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang kedua dikatakan, pada waktu kita hidup dalam terang, kita hidup dalam menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat menyenangkan hati diri kita. Kita dapat menyenangkan hati sesama kita. Kita dapat menjadi berkat untuk keluarga. Karena apa? Karena kita hidup dalam terang. Yang ketiga dikatakan berkat Allah akan turun. Ya, firman Tuhan dikatakan berkat itu akan turun, kita akan diangkat, ya. Dari bawah akan diangkat naik ke atas. Karena apa? Karena melakukan firman Tuhan. Itu hidup di dalam terang. Lalu yang ketiga dikatakan kamu adalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan untuk menuju terang yang ajaib. Dulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kita hidup di dalam terangnya Tuhan. Mari kita belajar, suka tidak suka, senang tidak senang. Sebagai orang percaya, kita harus patuh dan taat, patuh akan firman Tuhan dan hiduplah dalam terang. Maka segala berkat akan turun dalam kehidupan kita semua. Sebagai ayat penutup, saya akan membaca akan perintah daripada Tuhan untuk kita semua. Satu perintah sebagai ayat penutup buat kita semua. Kita akan membaca dalam kitab Yesaya, pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Silakan baca. Yesaya 2 ayat kelima. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ini satu himbauan, satu perintah kepada keturunan Yakub. Siapa keturunan Yakub itu? Keturunan Yakub adalah bangsa Israel. Kita bukan keturunan Yakub, tetapi kita karena percaya kepada Kristus, kita adalah keturunan Yakub rohani. Dan hukum ini diturunkan kepada Yakub, dan di dalam firman Tuhan, Tuhan juga berkata kepada kita, pada waktu kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka kita harus hidup di dalam terang Tuhan. Ya, ini satu perintah buat kita semua. Ya, perintah ini mari kita camkan bersama, supaya setiap apapun di dalam hidup, situasi apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah singkat untuk menopang, menolong, dan membuka jalan. Dan kalau kita percaya, kita keturunan Yakub, kita harus melakukan segala sesuatu hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dan pada waktu kita hidup dalam firman Tuhan, berarti kita sedang ada di dalam terang Allah. Dan pada waktu kita ada dalam terang Allah, kita percaya berkat yang Tuhan telah persiapkan lewat buku suci orang-orang percaya akan senantiasa kita miliki dalam setiap hidup kita, mulai sekarang ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Untuk firman Tuhan, segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan semua milik Tuhan. Sebab itulah Tuhan, hamba tidak punya kekuatan apa-apa untuk diberikan untuk jemaat Tuhan yang saat ini gelisah, galau, Tuhan takut dan kurang tenang dalam hidupnya. Namun kami percaya pada waktu Engkau mempersiapkan kehidupan kami dengan firman Tuhan, kami akan hidup dalam kebenaran, yaitu terangnya Tuhan, terang sinar firman Tuhan yang boleh menerangi hati kita, supaya kita semua dapat menerima kebaikan yang datang dari Tuhan. Ya, berkat-berkat yang Tuhan siapkan boleh menjadi milik dalam kehidupan orang-orang percaya, dan kita semua akan hidup bersama dengan firman Tuhan. Tuhan, hamba tidak punya kekuatan apa, tetapi Roh-Mu bekerja untuk memeteraikan akan firman Tuhan. So, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa ini memberikan kekuatan dan pembaruan dalam hidup orang percaya. Sebab firman ini berdaulat dalam hati, jiwa, dan pikiran, sehingga hidup kami semua Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah bagi kami, hamba-Mu berdoa untuk kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan beserta seluruh kaum keluarganya. Terima kasih Tuhan.
Kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa syafaat, ya, doa berkat, dan kita turunkan kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus Putra Bapa yang tunggal, kami menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami semua sudah dengar firman yang memberikan petunjuk kepada kami semua untuk kami hidup dalam terangnya Tuhan. Dan segala berkat Tuhan telah siapkan dalam setiap orang percaya. Sebab itulah Tuhan, ada satu kekuatan yang apa yang Engkau berikan kepada kami lewat doa kami kepada Engkau. Kami hamba mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang Engkau percayakan lewat gereja Betel Injil sepenuh yang ada di Pondok Cabe. Tuhan, hamba berdoa kepada Tuhan, peliharalah kami dengan kekuatan firman-Mu, peliharalah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, jaga dan lindungi kami dari hal-hal yang jahat, roh-roh kegelapan, orang-orang jahat, niat-niat jahat. Tuhan, jaga lindungi kami semua dengan kuasa perlindungan dari tempat yang mati ini. Tuhan, teristimewa dari virus yang mematikan. Oleh sebab itulah kami percayakan seluruh kehidupan ini, dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu sampai jemaat yang dewasa, sampai yang sudah beranak cucu semua, kiranya boleh alam rahmat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, di dalam kekuatan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menikmati semua janji-janji Tuhan, karena kami hidup dalam terangnya Tuhan. Tuhan, Engkau lawat negeri dan bangsa kami ini, pemerintahan kami Engkau lawat dengan kekuatan kasih-Mu, baik kepala negara, wakilnya, dan seluruh aparatur negara yang Engkau percayakan dalam setiap kehidupannya. Tuhan, berikan roh hikmat, akal budi, kuasa, karunia untuk mengambil satu keputusan-keputusan yang bijaksana, supaya setiap keputusan yang bijaksana datang bukan dari hati dan pikiran kami saja, tetapi datang dari kuasa Engkau yang boleh bekerja lewat pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya diberikan hikmat, akal budi, kuasa, karunia untuk mengambil satu keputusan yang baik, yang indah dalam hidupnya, sehingga bangsa dan negara kami adalah bangsa negara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan juga bagi seluruh kaum keluarga mereka, oleh dalam rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga untuk para protokol kesehatan, para medis, para dokter, para juru rawat, para rumah sakit yang menangani COVID, Tuhan, yang mematikan ini, kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Berkat yang Tuhan siapkan, berkati mereka dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, dengan senantiasa penghiburan, dan berkat-berkat boleh senantiasa tersedia dalam setiap orang-orang yang menangani COVID. Tuhan, inilah doa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Tidak lupa kami bawa permasalahan pergumulan apapun yang sedang kami hadapi dalam hidup ini, kami hanya percayakan kepada Tuhan. Dan kami percaya pada waktu Engkau berdaulat dalam setiap hidup orang percaya, kami dapat menikmati semua berkat-berkat Tuhan, yaitu pertolongan-pertolongan yang datang dari Tuhan untuk menolong dan membuka jalan bagi setiap kehidupan orang percaya. Sebab itulah kami percaya, kami tidak perlu lagi takut. Kami akan tenang bersama dengan Tuhan, karena Engkau akan menjaga, melindungi segala sesuatu apa yang sedang kami hadapi dalam hidup ini. Inilah doa yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Tidak lupa kami bawa akan para hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, guru sekolah, semua yang melayani pekerjaan Tuhan. Engkau percayakan kepada mereka. Tuhan, Engkau adalah sumber segala berkat, dan berkati mereka semua dengan segala berkat apa yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, teristimewa kekuatan dan kesehatan yang diperlukan dalam setiap saat hidup mereka di dalam pencarian nafkah hidup keseharian mereka. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan dalam setiap hidup kami. Inilah doa yang kami persembahkan kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Bapa Surga. Kita buka mata rohani kita untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang percaya, terimalah berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekuatan iman yang teguh, kekuatan kesehatan untuk tubuh jasmani, damai dan sukacita lewat Roh Kudus, kasih persekutuan Roh Kudus, kiranya boleh ada dalam setiap hidup kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami tutup ibadah ini. Kita nyanyikan bersama, Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.